ketemu aku lagi sama Dokter Tata. Hari ini kita mau bahasin tentang jerawat dan antek-anteknya. Jadi aku mau jelasin sama kalian perbedaan antara jerawat pada teenager, jerawat pada orang dewasa atau adult acne, dan juga jerawat karena yang disebabkan oleh masker atau kita lazimnya kita sebut masne ya. Oke. Kenapa sih orang yang misalnya aku nih udah umur 40 tahunan nih dok, kenapa aku masih ada jerawatnya? Nah, itu dinamakan adult acne ya, atau jerawat pada orang dewasa. Penyebabnya tuh sebenarnya cuma dua, yaitu kalian adanya kelebihan minyak dan juga adanya bakteri pada kulit kita. Kita mau bedain dulu ya antara jerawat pada anak-anak juga jerawat pada orang dewasa. Biasanya jerawat pada teenager atau pada anak-anak tuh terjadi pada wajah kita yang bagian atas, oke? Sedangkan jerawat pada orang dewasa terjadi pada jadi pada mata ke bawah. Kalau misalnya jerawat pada anak-anak tuh pada mata ke atas tuh ya. Nah, yang kedua perbedaannya adalah biasanya kalau jerawat pada anak-anak tuh biasanya kecil-kecil tuh. Jadi kalian tuh kayak banyak kecil-kecil terus banyak keluar nanah-nanahnya gitu ya. Tapi jerawat pada orang dewasa itu biasanya tuh lebih jerawatnya tuh gede-gede. Dan jerawatnya tuh kayak nggak keluar gitu loh, jadi kayak mendem di dalam gitu jerawatnya, jadi kayak kita nyebutnya tuh kistik gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi biasanya jerawat pada anak-anak juga jerawat pada orang dewasa. Jadi jangan bilang lagi nggak tahu nih kayaknya aku puber kedua nih ya. Itu sebenarnya merupakan suatu permasalahan serius yang kalian mesti harus konsul ke dokter kulit supaya nggak terjadi bopeng-bopeng atau misalnya inflamasi yang lebih parah ya. Tuh. Nah, kita mau bahasin tentang jerawat pada orang dewasa atau adult acne. Jadi penyebabnya tuh sebenarnya banyak banget. Yang salah satunya terjadinya adalah karena hormonal. Misalnya kalian stres, atau misalnya karena pada kehamilan, atau misalnya pada fase menstruasi itu. Jadi hormon kita kan nggak stabil kan. Jadi kan pada saat hormon kita nggak stabil, itulah memicu terjadinya jerawat. Oke. Yang kedua terjadi karena pemakaian hair product atau skincare product yang tidak tepat ya. Jadi jangan lupa ya, hair product itu yang produk kalian yang untuk rambut itu juga bisa menyebabkan jerawat guys, karena pada waktu kalian misalnya tidur itu kan terjadi menyerap. Nah, kalau kulit kalian nggak cocok itu pasti terjadi jerawat. Jadi kalian mesti waspadain. Kalau misalnya nih baru ganti produk-produk rambut, ternyata kok aku jadi jerawatan, itu kemungkinan memang kalian alergi terhadap hair product tersebut. Jadi dihentikan aja, ganti dengan yang jenis yang lain, oke? Nah, kemudian bisa juga terjadinya karena family. Jadi kalau misalnya ayah ibu kalian itu memang bakatnya jerawat, apalagi ayahnya jerawat, ibunya jerawatan, pasti kalian tuh punya kecenderungan yang lebih gede untuk punya jerawat ya. Dan jangan lupa untuk perempuan yang merokok itu lebih gede kemungkinan terjadinya jerawat ya. Nah, kemudian juga obat-obatan yang memicu terjadinya jerawat. Misalnya kalian diresepkan oleh dokter minum obat tertentu, ternyata setelah minum obat itu kalian jadi lebih jerawatan. Nah, itu mungkin juga ada related sama resep obat-obatan yang kalian minum. Kalau adult acne tuh bukan berarti nanti kalau aku udah nambah umur, udah lebih tua lagi akan hilang dengan sendirinya. No ya. Jadi adult acne tuh lebih susah ngilanginnya daripada kalian acne yang pada teenager. Jadi wajib kalian waspadai sejak dini, dan kalian mesti harus terapi supaya nanti tidak menjadi bopeng atau scar ya. Nah, yang ketiga aku mau bahasin lagi tentang masne, atau misalnya yang kita sebut sekarang itu adalah karena pandemi ini kalian sering memakai masker dan kalian menyebabkan terjadinya jerawat ya. Gini, kalau kalian pakai masker itu terus menyebabkan jerawat, itu ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu yang pertama kalian memang alergi sama bahan pembuat masker itu. Oke, jadi kan bahan yang bikin masker itu kan macam-macam ya. Jadi kalian juga bisa temuin sekarang berbagai macam masker yang ada di pasaran. Tapi kita lihat dulu, misalnya kalian kan sekarang banyak kan pakai masker medik nih. Nah, kita lihat bahan masker mediknya tuh yang bikin kalian itu makin jeratannya makin parah tuh apa? Karena ketika kalian pakai masker tuh kan terjadi gesekan ya antara kulit kalian sama masker. Nah, kalau kalian udah alergi sama bahannya terus gesek-gesek lagi, makin parah lah itu jerawatnya. Jalan satu-satunya adalah ya kalian coba-cobain beli satu macam masker. Kalian coba dulu yang cocok yang mana, dan jangan pernah cuci masker ya, cuci pakai lagi. Nggak ada yang ketentuan yang memperbolehkan kalian cuci masker terus pakai lagi, mesti harus sering-sering diganti. Dan yang kedua, karena kita pakai masker itu kan pasti lebih lembab ya. Kalau kalian lebih kena nafas kalian jadi lebih lembab, terus kemudian kalau lembab itu kan jadi banyak bakteri yang ada
makin cepat berkembang biak bakterinya. Dan kemudian kalau kalian lembab itu kan pasti keringetan, makin banyak lah kelebihan minyak di dalam situ. Makanya kalau misalnya kalian lama-lama pakai masker, ketika misalnya di tempat yang sendirian, coba dipakein alkohol swab yang kalian tahu kan, alkohol yang kecil-kecil itu loh, kalian olesin ya, supaya apa? Supaya bakterinya juga jadi mati, terus kemudian juga sisa-sisa minyak yang ada pada muka kalian terangkat gitu ya. Nah, itu deh penjelasan tentang akne pada anak-anak, akne pada orang dewasa, dan juga masna atau akne karena penggunaan masker. Nah, di Klinik Dermapro itu kalian bisa perawatan-perawatan dari tiga jenis jerawat yang aku sebutkan tadi. Jadi kita ada namanya Mochi Skin Acne. Mochi Skin Acne tuh bisa untuk jerawat pada anak-anak, bisa untuk jerawat pada orang dewasa juga, bisa untuk jerawat karena penggunaan masker juga. Tapi kalian wajib konsultasi sama dokter. Karena apa? Karena mungkin perawatannya sama-sama Mochi Skin Acne ya, tapi obat yang dipakai atau obat minumnya, terus skincare yang ada di rumah itu akan berbeda tergantung sama setiap jenis pasien yang datang ke klinik kita. Oke, jadi aku harap kalian mengerti tentang penjelasan yang sederhana tentang jerawat ini. Nah, kalian wajib datang ke Klinik Dermapro dan konsultasi ketemu.